fudulu fi ta'am, berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Yang kedua, al-fudulu fil manam, berlebih-lebihan di dalam tidur. Yang ketiga, al-fudul fin nadhar, berlebih-lebihan melihat. Yang keempat, al-fudulu fil mukhalatah, berlebih-lebihan di dalam bergaul dengan manusia. Dan yang kelima, al-fudulu fil kalam, berlebih-lebihan di dalam berbicara. Maka 5 hal ini kaum muslimin, makan dan minum, kemudian tidur, kemudian melihat, bergaul dengan sesama manusia, bersosial, dan kemudian berbicara. Pada dasarnya 5 hal ini semuanya diperbolehkan, bahkan termasuk di antara kebutuhan manusia. Namun Islam memberikan sebuah rambu-rambu. Tatkala kita melakukannya pada kadar yang berlebihan, maka di sanalah larangan Allah tegakkan. Karena apabila kita berlebihan pada 5 hal ini, inilah yang menjadi gerbang bagi setan dan hawa nafsu kita untuk menjerumuskan kita pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada dasarnya dia boleh, namun karena berlebih-lebihan berpotensi untuk menjerumuskan kita pada hal-hal yang haram. Mari kita lihat kaum muslimin 5 hal tersebut, 5 fudul tadi. Yang pertama, fudul fi ta'am, berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Nabi SAW bersabda, ma mala adamiyun wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah seorang manusia, seorang anak Adam mengisi sebuah wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Ini dimaksudkan ketika kita mengisi perut ini dengan makan dan minuman yang berlebih-lebihan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, bihasab ibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Padahal sungguhnya manusia hanya membutuhkan beberapa suap makanan saja, beberapa teguk minuman saja untuk menegakkan tubuhnya, untuk bisa memenuhi segala kebutuhan makan dan minumnya. Fa in kana la mahalah, dan kalaupun sekiranya dia makan dan minum lebih sedikit dari kebutuhannya, maka pastikan, kata Nabi SAW, fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka pastikan tidak lebih dari batas sepertiga. Sepertiga dia jadikan untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafasnya. Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan kalian wahai manusia makan dan minum, namun ingat, janganlah kalian berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dan larangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum ini kaum muslimin tidak hanya perintah agama, namun juga anjuran dan perintah di dalam kesehatan. Berlebih-lebihan dalam makan dan minum akan mendatangkan banyak penyakit. Maka dari itulah Islam menaruh rambu-rambu di sini. Jangan sampai kita fudul di dalam ta'am. Bahkan dalam sebuah ungkapan hikmah disebutkan, man kanat himmatuhu fima yadkhulu fi batnihi, barang siapa yang obsesinya, barang siapa yang pikirannya hanya disibukkan pada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang masuk ke dalam perutnya, faqimatuhu ma yakhruju min batnihi, maka nilai orang tersebut, orang yang hati dan pikirannya hanya didominasi oleh hal-hal yang berkaitan dengan makan dan minum saja, hanya itu yang dia pikirkan, bahkan terkadang ia menghalalkan segala cara untuk bisa mengenyangkan perutnya, maka dikatakan faqimatuhu ma yakhruju min batnihi. Maka mohon maaf, nilai manusia tersebut adalah senilai dengan apa yang keluar dari perut tersebut, yang merupakan kotoran dari sisa-sisa makanan yang selama ini itu saja yang dia pikirkan. Yang kedua kaum muslimin, kita dilarang fudul al-manam, dilarang berlebih-lebihan di dalam tidur, terkhusus tidur ketika khutbah Jumat. Karena kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah, diperintahkan untuk mempersiapkan diri pada nasihat yang hanya disampaikan sekali dalam sepekan.
Kalau nasihat yang disampaikan hanya sekali di dalam sepekan saja, kita tidak sanggup untuk menahan kantuk kita. Bagaimana dengan nasihat-nasihat yang lain yang disampaikan di luar waktu tersebut? Maka fudul al-manam, selain dia dilarang, dia pun merupakan lanjutan dari fudul yang pertama, fudul at-ta'am. Orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, maka dia pun berpotensi jatuh ke fudul berikutnya, yaitu fudul al-manam, banyak atau berlebihan di dalam tidur. Bagi seorang mukmin, orang-orang yang beriman, tidur ia butuhkan. Tidur ia tempatkan hanya sebagai cara agar dia meraih kembali kekuatan untuk beribadah kembali ketika dia bangun dari tidur. Tidur bukan dia jadikan sebagai tujuan. Tidur tidak dia jadikan sebagai hobi, namun tidur ia jadikan sebagai perantara agar tubuhnya senantiasa prima, tubuhnya senantiasa sehat dan siap untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidur yang justru melalaikan kita dari ibadah, ini dia fudul al-manam. Tertidur dari salat subuh, tertidur dari mendengarkan khutbah Jumat, ini yang dimaksud dengan fudul al-manam. Yang ketiga kaum muslimin, fudul an-nadhar, berlebih-lebihan di dalam melihat. Ingat, kita tidak hanya dilarang melihat hal-hal yang jelas-jelas haram dan dosa, namun kita juga dilarang untuk melihat hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Dan ujian kita tentang fudul an-nadhar hari ini, ketika kita sudah menggenggam handphone, sudah dipermudah segala sarana komunikasi dan teknologi, maka ujian untuk bisa menjaga diri dari fudul an-nadhar ini semakin berat. Setiap hari kita disuguhkan untuk melihat hal-hal yang kebanyakannya dosa dan sisanya adalah sia-sia. Maka disinilah iman kita dipertanyakan. Sanggupkah kita menunjukkan kualitas kebaikan Islam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menahan mata kita, tidak melihat yang dosa dan juga tidak melihat hal-hal yang sia-sia. Karena hari ini waktu-waktu kita yang berharga, umur kita yang terbatas, banyak yang terbuang sia-sia. Banyak yang tidak bermanfaat gara-gara handphone yang ada di dalam genggaman kita. Kita disibukkan dengan hal-hal, melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati-hati kaum muslimin, banyak melihat akan melahirkan banyak keinginan. Boleh jadi kita yang awalnya tidak menginginkan sesuatu, tidak terbersit untuk melakukan sebuah dosa, namun gara-gara tidak menahan pandangan, banyak melihat, hingga akhirnya timbullah keinginan untuk melakukan hal-hal yang awalnya tidak terpikirkan oleh kita. Maka mata adalah jendela menuju hati kita. Hati-hati terhadap apa-apa yang kita lihat, karena itu berpengaruh pada kualitas hati kita. Dosa yang kita lihat, satu titik dosa yang akan mengisi hati kita. Satu kesia-siaan yang kita lihat, maka hati-hati. Satu jalan bagi syaitan menuju hati kita untuk menjerumuskan kita di dalam tipu daya hawa nafsu dan jebakan-jebakan godaan syaitan. Yang keempat kaum muslimin, fudul al-mukhalatah, berlebih-lebihan di dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Hari ini ada sosial media, masuk di dalamnya. Tidak hanya bergaul dengan manusia secara langsung, secara offline, kita dipersilahkan namun jangan berlebih-lebihan, namun juga termasuk bergaul dengan sesama manusia dalam yang kaitannya dengan sosial media. Betapa banyak kita dapatkan sosial media melalaikan kita dari ibadah ketika digunakan di luar batas kebutuhan kerja, kebutuhan menyambung tali silaturahim, namun kemudian kita lakukan untuk hal-hal di luar tersebut, maka di sanalah gerbang syaitan untuk membuat kita menghambur-hamburkan waktu yang berharga. Bahkan ketika khutbah Jumat, tidak jarang kita dapati ketika khutbah Jumat banyak yang masih sibuk scrolling media sosialnya. Padahal di saat khutbah Jumat, menggeser kerikil saja dilarang dan bisa membatalkan pahala Jumat kita. Apalagi scrolling sosial media. Yang kelima kaum muslimin, dan ini sebenarnya adalah buah dari yang ketiga dan keempat. Ketika manusia terlalu berlebihan melihat dan kemudian terlalu banyak berinteraksi di luar batas kebutuhan, maka akan lahir fudul yang kelima,
yaitu fudul al-kalam, banyak berbicara. Hari ini kita berbicara tidak hanya